Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryawan Nugrahanto Eskom. Saya guru di SMK Negeri 1 Njuwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Njuwiring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Stuika Jaya. Oke, baik, terima kasih atas semangatnya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini supaya lancar, mari kita berdoa. Mohon bantuannya Mas Aziz untuk memimpin berdoa. Siap, Bro. Berapa berumah, Bro? Go, Bro. Doa mulai. Doa asal. Baik, alhamdulillah kita sudah mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Semoga nanti aktivitasnya lancar, penuh manfaat dan berkah ya. Amin. Kemudian jangan lupa bersyukur atas nikmat sehat kita, nikmat sempat kita, kesempatan menambah ilmu yang bermanfaat tentunya dengan kita belajar. Baik, untuk hari ini yang tidak hadir siapa ya? Oh, Mas Alvin. Izin atau sakit? Izin. Sudah ada surat izinnya? Oh, sudah di meja. Oh ya, terima kasih. Baik, selanjutnya review materi manajemen bandwidth, materi sebelumnya. Nah, ada yang tahu atau yang ingat perbedaan bandwidth dan throughput itu apa? Ya, silakan siapa? Saya, Pak. Bandwidth adalah lebar jalur yang digunakan sebagai media pengiriman data. Besarannya tetap tergantung konfigurasi atau batasan yang ada. Sedangkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya. Besaran berubah-ubah menyesuaikan kondisi trafik. Baik, tadi sudah disampaikan ya perbedaan antara bandwidth dan throughput. Bandwidth itu lebar data atau lebar jalurnya, kemudian adalah throughput itu adalah bandwidth yang sebenarnya. Ya, jangan dilupa itu. Kemudian selanjutnya ini ada kata-kata motivasi. Antara orang sukses dan yang bukan, ini sama-sama memiliki waktu 24 jam. Perbedaannya antara keduanya yaitu terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka. Nah, kira-kira orang yang sukses sekali ataupun miliarder, orang terkaya di Indonesia, entah orang terkaya di dunia, sama orang yang kurang sukses atau belum sukses, kira-kira waktu seharinya sama kan? Sama. Ya, 24 jam per hari kan? Iya. Nggak ada yang punya uang banyak terus per hari waktunya jadi 25 jam per hari atau 26 jam per hari, tidak ada kan? Tidak. Jadi kira-kira apa yang bikin berbeda itu tadi? Memanfaatkan waktu. Baik, inti dari motivasi ini tadi yaitu kita harus benar-benar memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sebagian banyak kekecewaan itu karena tidak menggunakan waktunya itu yang telah berlalu itu sebaik mungkin. Ya, jadi gunakanlah waktu yang ada pada saat hari ini itu sebaik-baiknya. Kemudian kemarin sempat ya ada berita bahwa internet backbone atau jalur utama internet ke Indonesia itu putus. Jadi berbagai operator jaringannya bermasalah, internet lambat ya. Nah, pentingnya di sini sekarang kebutuhan internet itu semakin menjelma menjadi kebutuhan pokok. Nggak hanya sandang, pangan, papan, ya kan?
kadang mungkin nggak makan pun yang penting internetnya jalan, lupa lapar, ya kan? Iya. Ya. Nah, di sini apabila kita hanya mempunyai satu sumber internet dan itu bermasalah, maka akan menjadi suatu hal yang buruk. Kalau kita hanya punya satu sumber internet. Nah, itu terjadi ketika di kantor yang pekerjaannya sifatnya membutuhkan koneksi internet, akan terganggu dan akan memberikan efek buruk kepada kinerja karyawan. Jadi tidak bisa mengerjakan tugasnya yang harus dikerjakan full menggunakan internet, ya. Jadi ketika ada sebuah perusahaan yang dia sangat membutuhkan internet dan hanya mempunyai satu sumber internet, ketika sumber internet itu putus, dia akan bingung, bermasalah semua pekerjaannya karena tidak ada jaringan yang ada. Nah, maka dari itu butuh jaringan backup atau cadangan, ya kan? Nah, tapi ketika ada jaringan backup, ketika itu tidak dimanajemen dengan baik, itu juga menghabiskan waktu. Oh, pindah ke jaringan satunya, yang satu bermasalah, pindah lagi ke jaringan satu. Itu kan membuang waktu kan, memerlukan waktu kan. Nah, dengan kita nanti belajar load balancing, itu bisa diminimalisir. Kita nanti mengkonfigurasi routernya supaya ketika sumber yang satu putus langsung berubah otomatis ke sumber yang cadangan. Atau bahkan ketika dua-duanya nyala, sumber bandwidthnya bisa jadi satu. Itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran di sini ada kompetensi dasarnya, bisa dilihat ya ini ya. Yang pertama ini adalah mengevaluasi load balancing. Kemudian yang kedua adalah mengkonfigurasi load balancing. Untuk indikatornya bisa dibaca di sampingnya. Ada mendiagnosis, mengevaluasi, sampai nanti membangun konfigurasi hingga melaksanakan pengujian. Kemudian materi pembelajarannya di sini ada pengertian load balancing, cara kerja atau prinsip load balancing, kemudian jenis-jenis load balancing, dan tentunya konfigurasinya dan hingga cara menguji konfigurasi. Nanti ketika ada jenis-jenis load balancing, ini ada software load balancing dan hardware load balancing. Oke ya. Kemudian baik, untuk referensi sumber belajarnya, untuk buku ini ada 2 buku modul ya, sudah ada 2. Kemudian bahan ajarnya yang sudah saya share di grup WA ataupun di Google Classroom juga ada. Untuk internetnya masih seperti biasanya kita menggunakan Citra Web. Jadi ada websitenya, kemudian ada link YouTube-nya yang selalu up to date. Jadi kalian bisa nanti belajar dari link tersebut, tutorialnya lengkap insya Allah. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 aspek ya di sini. Yang pertama aspek sikap, nanti tekniknya yaitu observasi kegiatan, kerja kelompok, dan presentasi. Kemudian untuk aspek pengetahuan, nanti ada tes tertulis ya, nanti ada post test maupun pretest. Nah, kemudian ada aspek keterampilan. Di sini nanti dari penilaian uji kerja, jadi nanti dari hasil praktikum ya. Nah, selanjutnya ada pretest, silahkan kerjakan selama 10 menit. Linknya sudah ada di grup kelas. Yuk silahkan kerjakan.
Nah, sekarang setelah mengerjakan peritasnya, kemudian kita masuk ke materi. Nah, kita kan mau belajar load balancing. Nah, apa itu load balancing? Ya, salah satu bisa dibaca di depan. Balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Baik, terima kasih Mas Aziz. Tadi sudah dibacakan ya. Load balancing ini adalah teknik mendistribusikan beban trafik ya pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Gambarnya sebagai berikut. Nah, di sini ada dua sumber internet ya, dari ISP1 dan ISP2. Dari ISP1 berlangganan 5 MB, untuk dari ISP2 berlangganan 5 MB juga. Nah, ini di manajemen load balancing pakai router mikrotik di sini kemudian digunakan. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya dari kedua ISP ini atau kedua sumber internet ini bisa saling menjadi sebuah sumber internet jadi satu. Jadi 5 mega ditambah 5 mega bisa jadi 10 mega ini kecepatannya atau bandwidthnya. Kemudian jika salah satu bermasalah, ketika satunya masih normal, berarti auto switch ke ISP atau sumber internet yang normal. Jadi ketika ada kendala satu yang masalah, masih ada backup-nya satu. Gitu ya. Nah, kelebihan menggunakan load balancing di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengurangi beban server. Yang kedua, mempercepat akses layanan. Yang ketiga, redundancy dan high availability. Kemudian yang terakhir adalah meminimalisir waktu down. Jadi ketika ada salah satu down sumber internetnya, langsung switch ke sumber internet yang cadangan. Nah, selain kelebihan tentunya ada kelemahan. Kelemahannya di sini yang pertama adalah biayanya. Tentunya kita harus memiliki 2 sumber internet minimal, ya kan? 2 berlangganannya. Kemudian jika server ini bermasalah, maka server lain di bawahnya atau virtualnya akan bermasalah juga. Dan kelemahan yang terakhir di sini, penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus, hacker, atau serangan server lainnya. Kemudian jenis-jenis load balancing di sini ada 2. Yang pertama software load balancer, yang kedua hardware load balancer. Nah, nanti untuk detailnya itu sudah ada di bahan ajar yang saya share di grup ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Dewi. perangkat apa saja yang diperlukan untuk load balancing? Perangkat apa saja yang diperlukan untuk load balancing? Nah, kira-kira apa Mas Abdul tadi, Mas Abdul? Tadi perangkatnya ada apa saja? Ya, mikrotik. Dan jadi hanya butuh minimal 1 router box mikrotik saja. Itu sudah bisa melakukan load balancing. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada? Saya Pak, ketika memiliki 3 sumber internet, dapatkah menyatukan ketiga kecepatan internetnya? Ketika kita memiliki 2 atau lebih, berarti 3, 4 itu nanti tetap bisa dijadikan satu ya, tetap bisa di load balancing. Tinggal nanti konfigurasinya yang menyesuaikan, gitu ya. Jadi ketika ada satu sumber internet utama, mau cadangannya 2, 3 itu bisa. Tapi kan berlangganannya juga tambah banyak, ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi tidak? Tidak Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, sekarang waktunya kita diskusi ya. Diskusi nanti silakan kerjakan LKPD-nya. Di situ ada soal untuk diskusi. Kemudian ada soal praktikum juga, kegiatan praktikum, silakan nanti dikerjakan. Untuk ketentuan diskusinya sudah ada di LKPD juga, tapi ini saya jelaskan dulu. Nanti dibuat kelompok ya. Ini beranggotakan 4-5 anggota. Kemudian link LKPD sudah ada. Silakan nanti di-download. Silakan diskusi. Buatlah evaluasi nanti load balancing sesuai kasus yang diberikan. Kemudian buat presentasi. Nanti silakan
setelah diskusi dan praktikum nanti salah satu perwakilan silakan ke depan presentasi, berbagi ilmunya kepada teman yang lain. Itu jelas ya? Jelas. Untuk memulai praktikum silakan salah satu perwakilan dari tiap kelompok mengambil alat ada di depan ya. Sudah di-download APD-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah disiapkan motornya? Ya, nanti jangan lupa dibuat presentasinya ya. Dua. Tambahnya RSP terus benar 11 dua salah satu sosial. Mas coba lihat letter satunya mana? Iya. Letter satu di interface, bukan di interface-nya, interface. Ya, baik, sudah benar. Untuk IP-nya pakai DHCP atau pakai static? Nah, itu nanti pengen kalau mudahnya itu bagian IP untuk IP ada 1 ada 2 pakai DHCP client saja dan yang otomatis. Nah, sumbernya dimasukkan Mbak. Sumber yang satu yang biru ini sumber internet dari ISP1, sumber yang satunya yang merah tadi yang ISP2. Nanti masuk ke Ether 2 ya. Nah, kabelnya ini dirapikan.
ganti siapa naik filternya? Lihat di bagian di HCP-nya. Nah, di HCP lain coba, di HCP lainnya. Oh iya, SPP. Tadi ada yang satu kelompok kurang ada enggak? Temanmu? Enggak ada, itu semua ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, minta perhatiannya semua. Sebelum presentasi, saya pengen meningkatkan fokus kalian ya. Minta tolong berdiri semua dulu. Ya, berdiri. Agak yang lebar sini nggak apa-apa, kursinya dimajukan berdiri sini. Nah, kenapa? Ya, bagus sini sebentar. Halo. Halo, hai. Maskernya yang kurang tepat atau kurang pas menggunakannya tolong dirapikan. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi di sini saya akan memberikan suatu permainan, sedikit permainan. Nanti kalau saya syaratnya satu, kalau saya bilang Pak Surya berkata, kata selanjutnya berarti harus dilaksanakan. Contohnya ini, Pak Surya berkata pegang hidung, berarti harus pegang hidung. Ya. Tapi kalau saya tidak menggunakan ketentuan dengan kata-kata Pak Surya berkata, jangan pegang. Kalau yang pegang berarti kurang fokus. Ya, coba dulu ya. Oke, Pak Surya berkata. Tadi berkata apa bilang? Berkata. Pak Surya berkata, pegang telinga, pegang hidung. Nah, yang pegang hidung berarti nggak konsentrasi. Berarti saya harus bilang dulu Pak Surya berkata pegang hidung, Pak Surya berkata pegang hidung. Itu ya, fokus ya. Pak Surya berkata pegang jidat, Pak Surya berkata bilang hidung, Pak Surya berkata bilang dagu, Pak Surya bilang berkata pegang telinga, pegang hidung. Ya, yang pegang hidung nggak absen. Jadi ya, konsentrasi semua ya. Ya, ayo silakan duduk lagi dilanjutkan. Oke, udah siap presentasi ya ini ya? Udah selesai kan? Betul, Pak. Baik, yuk. Dari kelompok 1, silahkan perwakilannya presentasi ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3, nama saya Cipta Susialwati. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 tentang load balancing. Anggota saya terdiri dari Aryani Fauzia, Arsinta Rahmawati, Cipta Susialwati itu saya, dan Dinime Astuti. Kasus: sebuah sekolah memiliki 2 sumber internet. Sumber internet yang dipakai adalah kabel dan wireless. Sumber internet dari wireless kadang terkendala saat cuaca hujan deras. Untuk memaksimalkan sumber internet yang ada, mekanisme apakah yang cocok untuk menerapkan konfigurasi load balancing? Jelaskan alasannya. Ini hasil diskusi dari kelompok 3 menggunakan jenis hardware load balancer karena penggunaan yang di sekolah load balancer ini sanggup menangani trafik dalam jumlah besar menggunakan metode PCC per connection cluster karena dapat mengelompokkan trafik koneksi yang keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil praktikum load balancing. Pertama-tama masuk ke Winbox, kemudian masuk ke interface, ganti nama header interface-nya. Kemudian membuka DHCP client,
Untuk memudahkan setting IP pada mikrotiknya. Untuk konfigurasi routing itu sama, tapi yang beda firewall-nya. Kita mengonfigurasi firewall dari Mangle. Ketika menggunakan dua sumber internet, berarti jumlah Mangle-nya juga ada dua internet. Untuk mengujinya, kita menggunakan speed test. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah maju untuk presentasi, mempresentasikan hasil diskusi maupun hasil konfigurasinya. Setelah presentasi, sekarang ini adalah waktunya kita menyimpulkan dari kegiatan tadi, dari diskusi, dari materi yang saya sampaikan. Silakan disimpulkan. Silakan salah satu menyampaikan kesimpulannya. Saya Pak, load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulannya. Terima kasih atas kesimpulannya. Tepuk tangan semua untuk kita semua. Oke, selanjutnya karena tadi sudah ada pretest ya sebelum pembelajaran. Selanjutnya ini kita lakukan post test. Jadi silakan kerjakan lagi soal yang ada di link sudah saya berikan di WA. Kerjakan dalam waktu 10 menit. Yuk. Oke, baik. Sudah ngerjakan semua ya peserta saya ya? Sudah. Baik. Coba saya rekap dulu ya. Nah, untuk hasil belajarnya, untuk penilaian sikap alhamdulillah sudah baik, sudah saling kerjasama. Kemudian untuk nilai pengetahuannya ini saya ambil dari hasil pretest, kemudian post test. Jadi dari pretestnya itu ada rata-ratanya 55, kemudian saat post test sudah naik menjadi 85,5. Jadi ada peningkatan sekitar 30%. Alhamdulillah ya. Untuk keterampilan, untuk semua konfigurasinya sudah benar, sudah baik. Tadi load balancingnya sudah jalan semua ya. Sudah dicoba untuk diputus salah satu sumber ya tadi ya. Ya, alhamdulillah berhasil. Kemudian untuk materi minggu depan jangan lupa kita sudah masuk ke proxy server ya, sama nanti menggunakan router buat mikrotik. Dan untuk tindak lanjut hasil penilaian, untuk pengayaannya yang di atas KKM ini ada linknya, nanti saya share di grup juga. Untuk remediasi alhamdulillah sudah tidak ada yang remediasi, jadi linknya tidak terpakai. Nah, sebelum saya tutup, ini ada satu kata-kata lagi motivasi. Seimbangkan dunia dan akhiratmu. Ya, ini ada gambar batu ya ini ya. Jadi ketika di dunia ini kita harus menyeimbangkan apa? Belum min Allah dan belum minan nas ya. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia itu harus seimbang. Ibadah jangan lupa dan sosial juga jangan lupa. Ya. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan nanti langsung pulang ke rumah,
jangan mampir-mampir ya. Kita masih di masa pandemi. Jangan lupa nanti sebelum pulang silahkan rapikan alatnya, dikumpulkan ke depan lagi. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, minta tolong Mas Aziz ya tadi memimpin doa ya. Ya. Ya, minta tolong untuk menutup ya ini. Yuk, mari berdoa. Sebelum berkabul bro. Bro. Doa. Dosa. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bisa. semoga